Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elian Listikal, NIM 19016019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 teks yang ada dalam kurikulum ke-13. Adapun teks yang saya ambil yaitu teks hasil observasi, teks tanggapan deskriptif, teks eksposisi, teks diskusi, dan juga teks ulasan. Yang pertama, kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan sesuatu berdasarkan pengamatan atau observasi. Adapun struktur dari teks laporan hasil observasi, yang pertama yaitu definisi umum. Definisi umum ini berisi penjelasan umum mengenai sesuatu yang akan dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan penggambaran sesuatu secara rinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi tentang kegunaan atau manfaat. Di sini saya mengambil contoh sebuah teks tentang cinta lingkungan, di mana paragraf pertama menjelaskan tentang definisi umum. Karena paragraf pertama ini menjelaskan tentang penjelasan umum tentang lingkungan. Paragraf kedua menjelaskan tentang deskripsi bagian, karena paragraf kedua ini berisi gambaran tentang lingkungan secara rinci, seperti dijeniskannya tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas, seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orangutan, dan komodo. Paragraf ketiga dan keempat merupakan deskripsi manfaat, karena paragraf ketiga dan keempat ini menjelaskan tentang manfaat lingkungan bagi makhluk hidup. Yang kedua yaitu teks tanggapan deskriptif. Apa itu teks tanggapan deskriptif? Teks tanggapan deskriptif berisi tentang tanggapan berupa uraian, bentuk, ciri, atau benda dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan berdasarkan waktu dan tempat tertentu. Adapun struktur dari teks tanggapan deskriptif, yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini berisi ciri, benda, tanda, dan sebagainya yang ada dalam sebuah teks. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan berdasarkan jenis. Yang ketiga, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan gambaran-gambaran bagian yang ada di dalam sebuah teks. Di sini saya mengambil sebuah teks yang berjudul Pantun Indonesia. Yang pada paragraf pertama merupakan identifikasi. Yaitu pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah 2 baris pertama, seringkali berkaitan dengan alam dan biasanya tidak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima atau saja. 2 baris terakhir merupakan isi yang menjadi tujuan pantun tersebut. Paragraf kedua merupakan klasifikasi. Hal ini terlihat dari pada paragraf yang ketiga, yaitu pantun biasanya terdiri atas 4 ari atau 4 baris bila dituliskan. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola ABAB dan AAAA. Pada mulanya merupakan sastra lisan, tetapi sekarang dijumpai juga pantun tulis. Kenapa disebut sebagai klasifikasi? Karena kalimatnya merupakan kalimat pengelompokan. Yang ketiga itu deskripsi bagian, yaitu bentuk pantun. Yang pertama sampiran, yang kedua isi. Deskripsi bagian ini merupakan penjelasan perbagian-perbagian, yaitu penjelasan sampiran dan juga penjelasan isi. Yang ketiga yaitu teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan informasi. Adapun struktur dari teks eksposisi, yang pertama yaitu pendapat atau tesis, berisi tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua, argumentasi atau isi, berisi tentang
argumen mendukung dari pendapat si penulis. Yang ketiga, penegasan ulang. Berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang pendapat si penulis tadi. Di sini saya mengambil sebuah teks yang berjudul Remaja dan Pendidikan Karakter. Pada teks ini terdiri dari 4 paragraf. Dengan paragraf pertama merupakan tesis, yaitu pendapat dari si penulis. Paragraf kedua dan ketiga merupakan argumentasi yang termasuk dalam argumen-argumen mendukung dari pendapat si penulis. Dan paragraf yang keempat merupakan penegasan yang berisi tentang pengulangan pernyataan tentang pendapat penulis supaya pembaca lebih yakin dengan pendapat si penulis tadi. Yang keempat yaitu teks diskusi. Teks diskusi adalah jenis teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang yang mendukung dan juga sudut pandang yang menentang. Teks diskusi ini sering juga disebut dengan teks argumentasi dua sisi. Adapun struktur dari teks diskusi ini, yang pertama yaitu isu. Isu berisi pengenalan masalah yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kedua, argumen pendukung, berisi tentang perjalanan lebih lanjut tentang isu yang dibahas. Yang ketiga yaitu argumen menentang, berisi tentang argumen yang bertentangan dengan pendapat pendukung. Yang keempat, kesimpulan, berisi tentang rekomendasi posisi atau pendapat si penulis, pendapat akhir dari si penulis. Di sini saya mengambil sebuah teks yang berjudul Narkoba. Teks ini terdiri dari 4 paragraf. Dengan paragraf pertama berisi isu atau pengenalan masalah. Hal ini terlihat dari bahaya buruk narkoba tentunya sudah banyak diketahui masyarakat. Tetapi sampai kini masih ditemukan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan kalimat isu yang akan kita bahas. Pada paragraf kedua merupakan argumen mendukung. Hal ini tampak dari contoh bahaya yang disebabkan oleh narkoba dan banyak buktinya, antara lain mengganggu kinerja jantung, gangguan pembuluh darah, kerusakan otak, gangguan pada paru-paru, dan juga gangguan fungsi produksi. Pada paragraf ini terlihat jelas bahwa pendapat pada hal ini terlihat dari tetapi narkoba tidak seperti jika digunakan dengan benar. Ini merupakan kalimat yang menentang bahwa narkoba itu merupakan hal yang tidak baik. Dan paragraf terakhir merupakan kesimpulan dari penulis. Hal ini terlihat dari ketika kita sudah mengetahui bahaya-bahaya yang disebabkan oleh narkoba, bijaknya kita menghindari penyalahgunaan narkoba. Jadi kita perlu lebih berhati-hati karena pergaulan zaman sekarang yang makin bebas. Yang kelima yaitu teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan juga kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditujukan untuk pembaca dan pendengar khalayak ramai. Adapun struktur dari teks ulasan ini, yang pertama itu orientasi. Orientasi merupakan gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Yang kedua itu tafsiran. Tafsiran merupakan penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu evaluasi, bagian yang berisi pandangan dari penulis. Yang keempat yaitu rangkuman, berisi kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan pendapat dari penulis. Di sini saya mengambil contoh teks tentang pengantar teknik dan manajemen industri. Di dalam teks ini terdapat 4 paragraf. Yang paragraf pertama merupakan orientasi, paragraf kedua merupakan tafsiran, paragraf ketiga merupakan evaluasi, dan terakhir merupakan paragraf dari rangkuman. Demikian penjelasan dari saya.
tentang 5 teks yang ada dalam kurikulum ke-13. Apabila ada kejanggalan dan kekurangan, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.